Seni bodo amat yang dapat menguatkan setiap langkahmu. 1. Seni melepaskan hak orang untuk mengatur emosimu. Ada masa dalam hidup seseorang ketika ia akhirnya menyadari bahwa hampir semua kegelisahan, kemarahan, luka batin, dan kelelahan emosional yang ia tanggung selama ini bukan berasal dari kerasnya dunia, bukan dari buruknya nasib, bukan dari takdir yang tidak berpihak, dan bukan pula dari sikap orang lain yang menyakitkan, melainkan dari satu kesalahan mendasar yang diam-diam telah ia lakukan bertahun-tahun. Ia menyerahkan hak penguasaan atas emosinya kepada orang-orang yang seharusnya tidak punya akses sedikitpun terhadap dirinya. Banyak manusia hidup layaknya rumah tanpa pintu, membiarkan siapapun keluar masuk dengan bebas. Mereka membiarkan kata-kata kecil mempengaruhi hati mereka, seolah-olah kata itu adalah firman. Mereka membiarkan sikap buruk orang lain mencuri kedamaian mereka, seolah kedamaian itu milik umum. Mereka membiarkan komentar orang yang tidak dikenal menghancurkan harga dirinya, seolah-olah komentar tersebut adalah kebenaran. Dan yang lebih menyakitkan lagi adalah mereka melakukannya tanpa sadar, tanpa pernah bertanya, mengapa aku memberi orang ini kekuatan yang bahkan tidak pantas ia miliki? Seni melepaskan hak orang atas emosimu dimulai dari pemahaman fundamental bahwa tidak semua orang berhak memiliki tombol, remote, atau kunci untuk masuk ke ruang batinmu. Ini adalah ruang terdalam, pusat ketenanganmu, wilayah privat yang tidak seharusnya disentuh oleh sembarang tangan. Namun kebanyakan orang mempersilahkan dunia untuk masuk, menghancurkan barang-barang berharga di dalamnya, dan pergi tanpa rasa bersalah. Kamu mungkin pernah merasakannya. Seseorang mengirim pesan bernada pendek, kamu langsung tersinggung. Seseorang tidak membalas pesanmu, kamu langsung berpikir buruk. Seseorang berkata sinis, moodmu langsung hancur. Padahal jika dipikirkan secara jernih, semua ini terjadi bukan karena orang itu kuat, tapi karena kamu memberikan hak istimewa kepada mereka untuk menyentuh emosimu. Kamu memberikan mereka izin untuk menekan tombol marahmu, sedihmu, cemasmu, kecewamu. Kamu membiarkan mereka duduk di kursi pengendali dalam dirimu. Kamu menyerahkan kendali atas dirimu sendiri kepada tangan yang bahkan tidak menghormati dirimu. Stoik mengajarkan bahwa penderitaan emosional yang berasal dari interaksi sosial muncul karena kita tidak memahami batas antara apa yang kita kendalikan dan apa yang tidak kita kendalikan. Kamu tidak bisa mengendalikan lidah orang lain, tetapi kamu bisa mengendalikan apakah kata-kata itu masuk ke hatimu atau tidak. Kamu tidak bisa mengendalikan omongan buruk orang, tetapi kamu bisa mengendalikan apakah kamu menaruh omongan itu di kepalamu atau membiarkannya jatuh ke tanah. Kamu tidak bisa mengendalikan sikap seseorang, tetapi kamu bisa mengendalikan keputusan tentang apakah sikap itu layak mengganggumu atau tidak. Dunia boleh berisik, dunia boleh kacau, dunia boleh penuh orang tidak stabil. Tetapi batinmu tidak seharusnya ikut menjadi tempat sampah yang mereka gunakan untuk membuang sampah emosinya. Orang marah karena mereka sendiri tidak beres. Orang iri karena hati mereka kekurangan. Orang toksik karena jiwanya rusak. Dan kamu tidak punya kewajiban apapun untuk mengambil energi itu dan membawanya pulang. Namun banyak manusia melakukannya tanpa sadar. Mereka menyimpan amarah orang lain seolah itu hutang yang harus dibayar. Mereka menyimpan ketus orang lain seolah itu kebenaran. Mereka menyimpan hinaan seolah itu definisi diri. Mereka membawa pulang rasa sakit yang tidak seharusnya mereka bawa hanya karena mereka belum memahami seni melepaskan hak orang atas emosinya. Seni ini bukan tentang menjadi acuh, bukan tentang menjadi dingin, bukan tentang tidak peduli. Ini tentang menyadari bahwa kamu memiliki hak penuh atas dirimu. Ketenanganmu bukan milik orang lain, harga dirimu bukan milik orang lain, kebahagiaanmu bukan milik orang lain. Emosimu bukan properti umum. Kamu tidak wajib memberikan akses terhadap hal yang paling berharga dalam hidupmu kepada siapapun yang datang hanya untuk merusaknya. Ada perbedaan besar antara bersikap baik dan membiarkan dirimu diinjak. Ada perbedaan besar antara memahami orang dan membiarkan mereka menghancurkanmu. Ada perbedaan besar antara peduli dan menyerahkan keseluruhan kendali.
Bayangkan batinmu sebagai sebuah negara kecil. Setiap emosi, setiap pikiran, setiap ketenangan adalah aset negaranya. Tetapi kamu bertahun-tahun membiarkan orang asing masuk, menduduki kursi pemerintahan dan mengatur regulasi sesuka hati. Seseorang mengatakan kamu bodoh, maka harga dirimu jatuh. Seseorang tidak setuju dengan keputusanmu, maka kamu ragu. Seseorang memberi ekspresi sinis, maka kamu gelisah. Itu berarti ada penjajah yang memimpin kotamu, dan kamu membiarkannya. Seni bodo amat ala Stoik adalah deklarasi kemerdekaan. Ini adalah momen ketika kamu mengambil kembali kendalimu, mengusir penjajah emosional itu dan menegakkan aturan baru. Hanya aku yang memiliki hak untuk menentukan bagaimana aku merasa. Dunia boleh berbicara, dunia boleh berisik, dunia boleh menghakimi, dunia boleh salah mengerti. Tetapi dunia tidak berhak mengatur batinku. Dunia bukan tuanku, aku bukan budak emosi akibat tindakan orang lain. Ketika seseorang bersikap kasar, kamu berhenti memberi mereka kekuatan untuk merusak halimu. Ketika seseorang meremehkanmu, kamu berhenti mengambil kata-kata mereka sebagai nilai dirimu. Ketika seseorang tidak sejalan denganmu, kamu berhenti menganggapnya sebagai ancaman. Ketika seseorang membencimu tanpa alasan, kamu berhenti mencoba memperbaiki pandangannya. Pada titik ini, kamu tidak lagi bereaksi sebagai refleks. Kamu memilih respons. Kamu memilih apa yang kamu izinkan masuk ruang batinmu. Kamu memilih apa yang kamu simpan. Dan saat kamu bisa memilih, disitulah wibawa lahir. Pria atau wanita yang emosinya mudah dikendalikan akan selalu menjadi sasaran empuk dunia. Seseorang cukup bicara sedikit saja, ia meledak. Seseorang cukup menyinggung hal kecil saja, ia tersinggung. Seseorang tidak menunjukkan perhatian, ia langsung merasa tidak berarti. Pikiran dan emosinya seperti perahu kecil yang terombang-ambing di lautan besar. Tetapi mereka yang memahami seni melepaskan hak orang atas emosinya adalah seperti batu karang. Mereka melihat gelombang, mereka mendengar badai, mereka merasakan angin kencang. Tetapi bentuk mereka tetap sama. Mereka tidak berubah karena dunia berubah. Mereka tidak hancur hanya karena seseorang marah. Mereka tidak mengecir hanya karena seseorang meremehkan. Ketika kamu mampu berkata dalam hati, emosiku adalah wilayah berdaulat. Tak ada manusia lain yang memiliki otoritas di dalamnya, maka tidak ada makhluk di bumi yang bisa mengguncangkanmu. Tidak ada komentar yang bisa merusakmu. Tidak ada hinaan yang bisa menurunkan nilaimu. Tidak ada penolakan yang bisa menghancurkanmu. Kamu menjadi seseorang yang sulit diguncang, seseorang yang sulit dipengaruhi, seseorang yang sulit dihancurkan. Kamu menjadi benteng. Dan dunia menghormati benteng. Ini adalah inti dari seni bodah amat. Kamu bukan berhenti peduli, kamu berhenti memberikan akses kepada hal-hal yang tidak pantas menerima perhatianmu. Kamu menghemat energimu, kamu menjaga batinmu, kamu memilihi medan perangmu. Kamu menentukan apa yang layak menggerakkan emosimu. Kamu memutuskan bahwa ketenanganmu adalah harta yang tidak bisa dijual. Kamu akhirnya mengerti bahwa damai bukan diberikan oleh orang lain. Damai adalah keputusan internal. Dan selama kamu tidak menyerahkan kekuasaan itu kepada siapapun, kamu tidak akan pernah kehilangan kekuatanmu. Nomor 2, seni bodo amat terhadap hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Ada satu hal yang paling sering menghancurkan ketenangan manusia. Keinginan untuk mengendalikan segalanya. Manusia ingin dihormati semua orang, ingin dipahami oleh setiap kepala yang bertemu dengannya, ingin diterima tanpa syarat, ingin diperlakukan adil oleh dunia, ingin rencananya berjalan sempurna, ingin semua orang mengikuti keinginannya. Dan dari semua keinginan itu, sebagian besar mustahil terwujud. Namun, ironinya, justru pada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan itu, manusia sering paling menghabiskan energi, waktu, pikiran, bahkan merusak jiwanya sendiri. Stoik modern memiliki satu prinsip keras namun membebaskan.
Kau harus belajar benar-benar tidak peduli terhadap hal yang bukan urusanmu, terutama hal-hal yang berdiri di luar kemampuanmu untuk mengubahnya. Inilah seni yang membuat seseorang terlihat kuat, sekaligus tidak mudah digoyahkan dunia. Seni ini bukan cuma soal berkata, "Aku tidak peduli," sambil di dalam hati masih sakit, masih marah, masih ingin mengontrol. Bukan, ini lebih dalam dari itu. Ini soal membangun fondasi batin di mana kamu menerima bahwa dunia bukan panggung yang dibuat untuk menuruti keinginanmu. Tidak ada jaminan bahwa orang akan bersikap baik padamu. Tidak ada jaminan bahwa lingkungan akan selalu adil. Tidak ada jaminan bahwa mereka yang kamu bantu akan kembali membantumu. Tidak ada jaminan bahwa orang yang kamu cintai akan memperlakukanmu sesuai harapanmu. Tidak ada jaminan bahwa hidup akan selalu mulus. Dan ketika kamu benar-benar menerima ketidakpastian dan ketidakadilan itu sebagai bagian dari aturan alam, kamu berhenti tersiksa oleh hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu berhenti memaksa dunia tunduk kepada standarmu. Kamu berhenti berharap manusia bekerja sesuai logika kepalamu. Di titik itu, kamu mulai bebas. Seni bodo amat terhadap hal-hal yang tak kamu bisa kendalikan dimulai dari satu kesadaran fundamental. Kamu hanya bertanggung jawab atas tindakanmu, bukan atas hasilnya. Kamu bisa berbuat baik, tapi kamu tidak bisa mengatur agar semua orang mengakui kebaikanmu. Kamu bisa bersikap jujur, tapi kamu tidak bisa memilih siapa yang akan percaya padamu. Kamu bisa mencintai seseorang dengan tulus, tapi kamu tidak bisa memaksa dia membalas dengan perasaan yang sama. Kamu bisa bekerja keras, tapi kamu tidak bisa memerintah semesta agar semua usahamu menghasilkan keberhasilan yang kamu inginkan. Kamu bisa berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, tetapi dunia tetap memiliki jalannya sendiri. Perjalanan menjadi dewasa adalah perjalanan menerima bahwa kendali manusia terbatas. Dan justru karena itulah, kamu harus memfokuskan energimu pada apa yang memang bisa kamu pegang. Salah satu penyebab terbesar stres emosional dalam hidup adalah obsesi untuk mengendalikan opini orang lain. Banyak orang diam-diam hidup sebagai tawanan ekspektasi sosial. Mereka takut dianggap tidak pintar, tidak mapan, tidak sukses, tidak menarik, tidak berharga. Mereka berperang setiap hari untuk menjaga citra yang bahkan tidak pernah mereka benar-benar membutuhkannya. Mereka menyesuaikan diri agar cocok dengan standar orang lain, bukan standar diri sendiri. Dan semua itu hanya karena mereka percaya bahwa pendapat orang adalah sesuatu yang wajib ditakuti. Stoik mengajarkan sebaliknya, opini orang adalah wilayah mereka, bukan wilayahmu. Kamu tidak bisa memaksa seseorang menyukaimu, tidak bisa mengatur apakah seseorang menghormatimu, tidak bisa menentukan apakah seseorang melihat nilaimu. Dan yang lebih penting lagi, kamu tidak membutuhkan persetujuan mereka untuk menjadi setara dengan dirimu sendiri. Di titik ketika kamu benar-benar menyadari hal itu, kamu berhenti menjadi budak suara luar. Kamu berhenti mengejar validasi. Kamu berhenti berusaha terlihat bagus di mata orang yang bahkan tidak mengenal isi kepalamu. Kamu berhenti menjadi tawanan komentar dunia. Dan justru pada saat itulah, kamu menjadi lebih dihormati, lebih stabil, lebih kuat, lebih sulit diganggu. Kamu menjadi tenang, kamu menjadi fokus, dan kamu menjadi seseorang yang bahkan toxic people tidak bisa manipulasi. Kamu berdiri tegak dalam jalurmu sendiri, bukan jalur yang dipaksakan orang lain. Seni bodo amat stoik bukan tentang apatis. Ini bukan berarti kamu tidak peduli pada manusia. Bukan berarti kamu tidak peduli pada hidup. Bukan berarti kamu menutup hati atau bersikap dingin pada semua hal. Tidak. Ini berarti kamu berhenti memberikan energi emosional pada hal-hal yang tidak memberikan nilai pada hidupmu. Kamu bisa peduli pada kesejahteraan keluargamu, tapi kamu tidak peduli dengan drama yang mereka ciptakan. Kamu bisa peduli pada pekerjaanmu, tapi kamu tidak peduli pada gosip kantor. Kamu bisa peduli pada pasanganmu,
tapi kamu tidak peduli pada upaya orang luar merusak hubunganmu. Kamu bisa peduli pada perjalanan hidupmu, tapi kamu tidak peduli pada komentar orang-orang yang hanya menonton tanpa berkontribusi apapun. Ini seleksi energi. Ini disiplin ketegasan. Ini kemampuan untuk berkata, hidupku tidak akan bergerak kalau aku terus mengkhawatirkan suara yang tidak penting. Menguasai seni ini berarti kamu harus membiasakan diri melihat fakta apa adanya, bukan apa yang kamu harapkan. Misalnya, ada orang yang selalu iri padamu. Apapun yang kamu lakukan, dia akan mencari cara untuk meremehkanmu. Fakta, kamu tidak bisa mengubah isi kepalanya, maka jangan pedulikan. Atau ada orang yang terus mengkritikmu, entah karena mereka insecure, cemburu, atau memang suka menjatuhkan. Fakta lagi, kamu tidak bisa mengendalikan karakter mereka, maka jangan masukkan ke dalam hatimu. Atau dunia memperlakukanmu dengan cara yang tidak kamu inginkan. Fakta lagi, kamu tidak bisa mengatur dunia, maka jangan tersiksa oleh hal yang bukan urusanmu. Ketika kamu mulai menilai sesuatu berdasarkan mana yang bisa kamu kendalikan, bukan mana yang kamu inginkan, maka kamu mulai menjadi versi dirimu yang lebih matang. Kamu berhenti menuntut dunia dan mulai memperbaiki diri sendiri. Selain itu, seni bodo amat terhadap hal yang tak kamu bisa kendalikan menuntut kemampuan memilah antara kebutuhan dan keinginan emosional. Banyak orang marah karena ingin diakui. Banyak orang patah hati karena ingin dihargai oleh orang yang tidak mau melakukannya. Banyak orang takut karena ingin dihormati oleh mereka yang tidak peduli. Banyak orang frustasi karena berharap orang lain dapat membaca perasaannya. Semua itu adalah keinginan emosional, bukan kebutuhan. Dan semakin kamu menempel pada keinginan emosional itu, semakin kamu rapuh. Dalam stoik modern, kerapuhan adalah tanda bahwa kamu memberi terlalu banyak nilai pada hal-hal yang terletak di luar dirimu. Ketika kamu ingin terlihat baik di mata semua orang, kamu menderita. Ketika kamu ingin semua orang memperlakukanmu dengan adil, kamu kecewa. Ketika kamu ingin semua hubungan berjalan mulus, kamu patah. Tapi ketika kamu berhenti mengharapkan dunia menyesuaikan diri dengan interior emosimu, justru di sanalah kamu menjadi kokoh. Kamu berubah dari seseorang yang meminta dipahami menjadi seseorang yang memahami dirinya sendiri. Satu prinsip penting dalam seni ini adalah belajar menerima kenyataan tanpa drama. Stoik tidak menolak emosi, mereka hanya tidak membiarkan emosi mengambil kemudi. Marah itu manusiawi, kecewa itu manusiawi, sakit hati itu manusiawi. Tetapi menjadi budak emosi bukanlah kewajiban. Kamu boleh merasakan, tapi kamu tidak wajib tenggelam. Ketika seseorang berkata buruk tentangmu, kamu boleh terganggu sedikit, tapi kamu tidak wajib menyimpannya sampai berminggu-minggu. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, kamu boleh sedih, tapi kamu tidak wajib menyalahkan hidup. Ketika seseorang mengecewakanmu, kamu boleh terluka, tapi kamu tidak wajib merusak diri sendiri. Kemampuan untuk berkata, "Oke, aku merasakannya, tapi aku tidak akan hidup di bawah kontrolnya," adalah fondasi utama dari seni bodo amat yang sejati. Inti dari seni ini bukan menghilangkan perasaan, melainkan memperjelas prioritas. Prioritasmu adalah pikiranmu sendiri, tindakanmu sendiri, integritasmu sendiri, perjalananmu sendiri. Bukan pikiran orang lain, bukan tindakan orang lain, bukan emosi orang lain, bukan pilihan orang lain. Ketika kamu memusatkan hidup pada apa yang berada di kendalimu, kamu mendapatkan dua hal, keamanan batin dan arah hidup. Dan saat kamu menjalani hidup dengan dua hal itu, kamu jadi sulit digoyah, sulit diprovokasi, sulit diatur oleh orang lain. Kamu tidak mudah panik, tidak mudah terganggu, tidak mudah terseret drama, tidak mudah terpengaruh komentar. Kamu menjadi tenang, kamu menjadi fokus, dan kamu menjadi seseorang yang bahkan toxic people tidak bisa manipulasi. Kamu berdiri tegak dalam jalurmu sendiri, bukan jalur yang dipaksakan orang lain.
Dan pada akhirnya, seni bodoh amat terhadap hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan adalah bentuk tertinggi dari penghormatan pada dirimu sendiri. Ini menunjukkan bahwa waktu, perhatian, dan energi mentalmu adalah sesuatu yang terlalu berharga untuk dibuang pada hal yang tidak punya nilai. Ini menunjukkan bahwa hidupmu terlalu singkat untuk dipakai meladeni hal-hal kecil. Ini menunjukkan bahwa kamu memilih kedewasaan daripada reaksi impulsif. Ini menunjukkan bahwa kamu memilih ketenangan daripada kemenangan ego. Ini menunjukkan bahwa kamu memilih kebebasan daripada ketergantungan emosional. Dan inilah rahasianya. Ketika kamu sudah benar-benar mempraktikkan seni ini, dunia mulai memperlakukanmu berbeda. Orang toksik berhenti mencoba memanipulasimu karena mereka sadar kamu tidak bereaksi. Orang yang tidak berniat baik berhenti mengganggumu karena mereka tahu mereka tidak bisa mengusik ketenanganmu. Orang yang tidak penting perlahan keluar dari hidupmu. Hidupmu menjadi ringan. Fokusmu menjadi jelas. Dan yang tersisa hanyalah mereka yang benar-benar berharga. Itu sebabnya seni ini sangat stoik. Bukan hanya membuatmu kuat, tetapi membuatmu bebas. Nomor 3. Seni bodoh amat terhadap mereka yang meremehkanmu. Ada satu jenis manusia yang keberadaannya tidak akan pernah hilang dari dunia. Mereka yang meremehkanmu, mereka yang memandang rendah langkahmu, mereka yang menggampangkan potensimu, mereka yang menunggu kegagalanmu, mereka yang berbicara seolah mereka mengerti batasanmu, seolah mereka mengenal perjuanganmu, seolah mereka punya hak ilahi untuk menentukan nilai dirimu. Dan seringkali, manusia justru merasa paling sakit hati oleh mereka. Kata-kata meremehkan bisa menjadi racun yang merembas perlahan ke dalam pikiran. Mungkin kamu awalnya cuek, tapi lama-lama kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri, apa benar aku tidak cukup baik? Apa benar aku tidak punya kemampuan? Apa benar mereka semua lebih tahu daripada aku? Dan disinilah stoik masuk. Bukan untuk membuatmu melawan mereka, tetapi agar kamu bisa bodoh amat pada mereka. Supaya kamu menjadi kuat bukan karena ingin membuktikan sesuatu, tetapi karena kamu sudah sadar bahwa mereka sama sekali bukan ukuran apapun. Seni bodoh amat terhadap orang yang meremehkanmu bukan tentang sikap kasar atau balas dendam. Justru sebaliknya, ini tentang menyadari bahwa nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh mulut manusia. Kamu lahir tanpa opini mereka, kamu tumbuh tanpa bantuan mereka, dan kamu bisa mencapai sesuatu tanpa validasi mereka. Stoik modern melihat penghinaan dan cemoohan bukan sebagai cermin diri, tetapi sebagai cermin jiwa yang melemparkannya. Orang yang meremehkan seringkali melakukannya karena sedang melindungi egonya sendiri. Ketika seseorang melihat kamu bertumbuh, mereka merasa terancam. Ketika seseorang melihat kamu mengejar mimpi, mereka merasa tertinggal. Ketika seseorang melihat kamu melakukan sesuatu yang tidak mereka lakukan, mereka merasa inferior. Dan inferioritas adalah racun yang sering keluar dalam bentuk sikap meremehkan. Ketika kamu memahami ini, kamu berhenti tersinggung. Kamu berhenti memberikan bobot pada kata-kata kecil mereka. Dan kamu mulai melihat mereka bukan sebagai musuh, tetapi sebagai fenomena psikologis yang wajar. Seseorang yang ketakutan, seseorang yang iri, atau seseorang yang tidak mampu memahami dirimu. Untuk bisa benar-benar bodoh amat, kamu perlu mematahkan satu kebohongan besar yang selama ini dunia tanamkan. Bahwa penghinaan orang lain benar-benar mencerminkan dirimu. Ini tidak benar. Penghinaan hanyalah pendapat, dan pendapat itu adalah sesuatu yang bisa salah, bisa bias, bisa dipengaruhi luka masa lalu, atau bisa muncul dari rasa tidak aman. Ketika seseorang berkata, kamu tidak akan sukses, sebenarnya itu lebih sering berarti, aku tidak percaya seseorang bisa sukses karena aku sendiri tidak mampu. Ketika seseorang bilang, kamu tidak pantas mendapatkan itu, seringkali yang mereka maksud adalah, aku iri karena aku tidak punya itu. Ketika seseorang bilang, yang kamu lakukan tidak ada nilainya, seringkali itu adalah proyeksi atas rasa hampa dalam hidup mereka. Jadi semua itu bukan tentangmu,
Mereka sebenarnya sedang berbicara tentang diri mereka sendiri melalui mulut mereka. Dan ketika kamu memahaminya, kamu berhenti menjadikan komentar mereka sebagai makanan emosional. Kamu mulai menolaknya mentah-mentah, karena kamu tahu itu tidak pernah layak masuk ke pikiranmu. Tapi seni ini bukan hanya soal memahami orang lain, tetapi memahami dirimu sendiri. Ada alasan kenapa orang lain bisa meremehkanmu, karena mereka melihat celah dalam dirimu, atau lebih tepatnya dalam persepsimu. Jika kamu mudah goyah, mereka akan meremehkanmu lebih keras. Jika kamu mudah tersinggung, mereka akan semakin senang memprovokasimu. Jika kamu mudah bereaksi, mereka akan menggunakannya untuk menjatuhkanmu. Dunia selalu menguji titik lemahmu, dan kamu harus belajar mengubah titik lemah itu menjadi kekuatan. Bukan dengan berperang melawan kata-kata mereka, tetapi dengan membangun benteng batin yang tidak bisa ditembus. Benteng itu dibangun dari prinsip stoik, hanya kamu yang menentukan nilaimu. Nilaimu tidak ditentukan oleh masa lalumu, bukan oleh prestasimu, bukan oleh kesalahanmu, bukan oleh opini orang, bukan oleh standar masyarakat. Nilaimu ditentukan oleh satu hal, bagaimana kamu memilih untuk hidup setiap hari. Jika seseorang meremehkanmu, stoik tidak menyuruhmu membuktikan mereka salah. Membuktikan diri adalah jebakan ego. Itu membuatmu tetap terikat pada mereka, seolah-olah keberhasilanmu hanya valid jika mereka mengakuinya. Itu membuatmu tetap hidup dalam bayang-bayang mereka. Itu membuatmu bermain dalam permainan yang mereka buat. Padahal permainan itu tidak perlu kamu ikuti. Kamu tidak butuh pengakuan mereka, kamu tidak butuh pembuktian, kamu tidak butuh memuaskan ego mereka atau egomu sendiri. Yang kamu butuhkan adalah fokus pada pekerjaanmu, pada perkembanganmu, pada langkahmu. Orang yang sibuk mengerjakan sesuatu yang penting tidak punya waktu untuk membalas ejekan. Orang yang punya tujuan tidak terganggu dengan suara-suara kecil di luar jalur. Orang yang punya arahan tidak terganggu oleh penonton yang tidak paham perjalanannya. Kamu juga perlu menyadari bahwa orang yang meremehkanmu seringkali tidak melihat keseluruhan dirimu. Mereka hanya melihat potongan kecil, sepotong momen, satu kelemahan, satu kegagalan, atau satu versi dirimu yang mungkin sudah tidak lagi relevan. Namun banyak orang mengambil penghakiman itu seolah itu kebenaran absolut. Padahal, apa yang mereka lihat itu tidak pernah utuh. Apa yang mereka pahami itu tidak pernah lengkap. Bahkan orang yang paling mengenalmu pun tidak benar-benar mengerti isi batinmu, apalagi mereka yang hanya melihatmu sepintas. Jadi kenapa kamu harus menganggap serius penilaian yang bahkan tidak akurat? Kenapa kamu harus membiarkan pendapat yang dangkal merusak kedalaman jiwamu? Jika mereka tidak memahami perjalananmu, apa gunanya menjadikan mereka sebagai hakim? Justru semakin kamu memberi bobot pada opini mereka, semakin kamu memotong sayapmu sendiri. Disinilah seni bodo amat menjadi bentuk kekuatan. Kamu tidak diam karena lemah. Kamu diam karena kamu memilih fokus. Kamu tidak menghindar karena takut. Kamu menghindar karena kamu tahu pertempuran itu tidak layak. Kamu tidak membalas karena kamu kalah. Kamu tidak membalas karena itu membuang waktumu. Kamu tidak peduli bukan karena kamu tidak punya harga diri, tetapi karena harga dirimu tidak ditentukan oleh suara eksternal. Ketika kamu sudah mencapai titik ini, komentar meremehkan hanya lewat seperti angin. Kamu sadar ada, tapi kamu tidak terpengaruh. Kamu mendengar, tapi kamu tidak menerima. Dan dengan demikian, kamu melindungi dirimu sendiri dari luka yang sebenarnya tidak perlu. Seni ini juga menuntutmu untuk membangun hubungan sehat dengan dirimu sendiri. Orang yang paling mudah direndahkan oleh orang luar adalah mereka yang diam-diam merendahkan diri sendiri. Jika kamu tidak yakin dengan nilai dirimu, kata-kata orang akan mengguncangkanmu. Jika kamu tidak percaya pada potensimu, cibiran mereka akan membuatmu mundur. Jika kamu tidak stabil secara batin, hakinat mereka akan mengendap dan memakan isi pikiranmu. Jadi, akar dari seni ini adalah penerimaan diri. Ketika kamu menerima bahwa kamu punya kekurangan tetapi tetap layak, kamu tidak terguncang ketika ada yang mengungkapkannya. Ketika kamu menerima bahwa kamu sedang berproses, kamu tidak malu pada kekuranganmu. Ketika kamu menerima bahwa perjalananmu tidak harus perfect, kamu tidak goyah oleh komentar yang meremehkan langkah kecilmu. Inilah paradoks stoik. Semakin kamu berdamai dengan dirimu sendiri, semakin kecil pengaruh dunia terhadapmu.
Ada kalanya meremehkanmu adalah cara dunia mengujimu. Bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk mengukur apakah kamu layak naik level. Setiap orang kuat pernah diremehkan, setiap orang hebat pernah ditertawakan, setiap orang yang mengubah hidupnya pernah dianggap tidak mungkin berhasil. Kamu tidak bisa mencegah dunia meremehkanmu, tapi kamu bisa menentukan apakah kamu ingin tetap berdiri atau runtuh. Dan Stoik mengajarkan ini dengan indah. Kamu menjadi kuat bukan ketika dunia menghormatimu, tetapi ketika kamu tidak lagi membutuhkan penghormatan mereka. Pada akhirnya, seni bodoh amat terhadap mereka yang meremehkanmu adalah seni menjadi tangguh secara psikologis. Ini bukan sekedar kemampuan untuk mengabaikan, tetapi kemampuan untuk mengerti bahwa nilai dirimu tidak pernah berada di tangan orang lain. Ini kemampuan untuk melihat komentar meremehkan sebagai angin kosong, bukan sebagai pedang yang harus kamu tangkis. Ini kemampuan untuk tetap bergerak, tetap berkarya, tetap melangkah meskipun dunia tidak percaya padamu. Dan yang paling kuat dari semuanya adalah ini kemampuan untuk memegang kendali penuh atas hidupmu tanpa menghancurkan tenangmu demi membalas suara-suara kecil yang tidak layak mendapat atensimu. Satu fakta yang perlu kamu terima jika ingin hidup dengan batin yang kuat. Sebagian besar drama dalam hidupmu tidak pernah berasal dari dirimu. Itu datang dari orang lain, dari kekacauan pikiran mereka, dari luka masa lalu mereka, dari ego mereka yang rapuh, dari emosi mereka yang tidak stabil, dan dari ketidakmampuan mereka mengatur hidup mereka sendiri. Dan anehnya, banyak manusia justru ikut masuk ke dalam drama tersebut, seolah itu adalah panggilan wajib yang harus dihadiri. Mereka terseret, mereka bereaksi, mereka terbawa suasana, mereka kehilangan arah. Padahal drama itu bukan miliknya, itu bukan tanggung jawabnya, itu bukan urusannya. Tetapi mereka merasa harus ikut terbakar karena manusia lain membawa apinya terlalu dekat. Seni untuk bodoh amat terhadap drama orang lain bukanlah tentang menjadi manusia dingin tanpa empati, tetapi tentang menjaga agar hidupmu tidak tercemar oleh kekacauan yang bukan milikmu. Dunia penuh orang yang hidupnya berantakan, tapi anehnya mereka senang sekali menyebarkan kekacauan itu ke sekitarnya. Mereka tidak puas jika hanya dirinya yang kacau. Mereka ingin ada saksi, ingin ada korban, ingin ada orang lain yang ikut terbawa badai mereka. Dan jika kamu tidak sadar, kamu bisa menjadi salah satu dari mereka tanpa pernah benar-benar ingin ikut. Ada orang yang suka membawa masalah kemanapun ia pergi. Di tempat kerja ia mengeluh, di rumah ia marah-marah, di media sosial ia menyindir, di pertemanan ia menggosip. Hidupnya seperti bara yang terus menyala, menunggu siapa saja yang cukup dekat untuk ikut terbakar. Namun Stoik modern mengajarkan bahwa kamu tidak perlu menjadi bagian dari cerita itu. Kamu tidak perlu masuk ke panggung yang bukan milikmu. Kamu tidak perlu menjadi tokoh tambahan dalam drama yang tidak kamu ciptakan. Kamu boleh peduli, tetapi kamu tidak wajib ikut hancur. Kamu boleh membantu, tetapi kamu tidak wajib tenggelam dalam masalah mereka. Kamu boleh mendengarkan, tetapi kamu tidak wajib kehilangan ketenanganmu. Untuk bisa tidak terganggu oleh drama orang lain, kamu perlu kemampuan untuk memisahkan apa yang terjadi pada mereka dengan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Ini garis batas yang sering kabur. Orang toksik akan memanipulasi agar kamu merasa bersalah, agar kamu merasa berkewajiban, agar kamu merasa tidak berperasaan jika tidak ikut terlibat. Mereka akan mengatakan kamu tidak peduli. Mereka akan membuatmu merasa buruk karena tidak turun ke dalam kekacauan mereka. Padahal orang yang paling sehat adalah mereka yang menyadari bahwa empati tidak berarti menghancurkan diri demi menolong orang lain. Kamu bisa sayang tanpa harus hancur. Kamu bisa peduli tanpa harus menjadi korban. Kamu bisa hadir tanpa harus larut dalam emosi yang tidak sehat. Drama orang lain seringkali muncul dari ketidaksadaran mereka untuk mengelola diri sendiri. Ketika seseorang tidak tahu cara menangani rasa kecewa, mereka meledak dan ingin kamu ikut menangani perasaan itu untuk mereka. Ketika seseorang iri, mereka akan membuat narasi yang memojokkanmu.
Ketika seseorang gagal, mereka akan menyalahkan lingkungan. Ketika seseorang kesepian, mereka mencari masalah agar mendapat perhatian. Ketika seseorang haus validasi, mereka menciptakan konflik kecil untuk melihat siapa yang berpihak pada mereka. Dan kamu bisa terjebak di tengah semua itu jika kamu tidak punya batasan. Stoik modern mengajarkan batasan sebagai tameng mental. Batasan bukan dinding yang membatasi kasih sayang, tetapi pagar yang melindungi ketenangan. Batasan adalah cara untuk mengatakan, "Aku peduli, tetapi aku tidak bertanggung jawab atas emosimu." Batasan adalah cara untuk mengatakan, "Aku mendengarmu, tetapi aku tidak akan ikut terseret." Batasan adalah cara untuk mengatakan, "Aku di sini, tetapi batinku tetap milikku." Dan batasan adalah satu-satunya cara agar kamu tidak terus-menerus dijadikan tempat pelampiasan oleh mereka yang tidak bisa mengelola diri. Jika seseorang datang dengan membawa drama, kamu tidak wajib menjadikannya beban. Kamu bisa mendengarkan dengan tenang, tanpa harus mengamai energi emosionalnya. Kamu bisa memberikan saran, tanpa harus mengikatkan dirimu pada hasilnya. Kamu bisa mengamati tanpa harus bereaksi. Orang yang kuat bukan mereka yang mampu meladeni setiap kekacauan, tetapi orang yang mampu tetap tenang di tengah kekacauan itu. Seni ini juga menuntutmu untuk tidak menjadikan drama orang lain sebagai cermin jiwamu. Ketika seseorang marah, kamu tidak otomatis salah. Ketika seseorang kecewa, kamu tidak otomatis gagal. Ketika seseorang tersinggung, itu tidak selalu berarti kamu bersalah. Banyak orang tidak stabil emosinya dan mereka memproyeksikan kekacauan batinnya ke sekitarnya. Itu bukan refleksi dirimu, itu refleksi batin mereka. Jangan memikul beban yang bukan milikmu. Jangan mengisi pikiranmu dengan masalah yang muncul dari kepala orang lain. Jangan menjadikan komentar emosional sebagai kebenaran. Saring, pisahkan, dan hanya ambil yang relevan dengan pertumbuhanmu. Untuk bisa tidak terganggu oleh drama, kamu juga perlu fondasi kuat yang tidak mudah digoncangkan. Kamu perlu memiliki arah yang jelas dalam hidup. Orang yang tidak punya arah mudah terganggu. Orang yang tidak punya tujuan mudah terseret. Orang yang tidak punya fondasi mudah menjadi bagian dari drama. Tetapi orang yang punya fokus akan selalu punya alasan untuk tidak ikut kemana-mana. Ketika kamu tahu apa yang kamu bangun, kamu tidak punya waktu untuk drama. Ketika kamu tahu apa yang kamu kejar, kamu tidak punya ruang untuk kekacauan. Ketika kamu tahu siapa dirimu, kamu tidak butuh validasi dari konflik orang lain. Drama seringkali adalah strategi manusia untuk mencari perhatian. Ketika seseorang tidak mendapatkan pengakuan melalui pencapaian, mereka mencarinya melalui konflik. Ketika seseorang tidak bisa mendapatkan perhatian melalui kualitas diri, mereka mencarinya melalui masalah. Dan ketika seseorang tidak punya kontrol atas hidupnya, mereka mencoba mengontrol reaksi orang lain. Orang seperti ini hanya bisa hidup jika kamu memberikan energi. Maka seni bodo amat adalah mengeringkan sumber energi itu. Kamu tidak memberikan mereka reaksi, kamu tidak memberikan mereka panggung, kamu tidak menari mengikuti musik mereka. Dan perlahan, drama itu mati sendiri. Drama hanya hidup ketika ada penontonnya. Namun seni ini membutuhkan keberanian. Keberanian untuk tidak terpancing. Keberanian untuk tidak membalas. Keberanian untuk tidak membuktikan apapun. Keberanian untuk tidak menyelamatkan orang yang bahkan tidak berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Dan keberanian untuk membiarkan orang lain menghadapi konsekuensi emosional mereka. Banyak orang takut tidak ikut drama karena mereka takut dianggap jahat, dianggap tidak peduli, dianggap tidak loyal. Padahal, loyalitas yang paling penting adalah kepada dirimu sendiri. Jika kamu tidak menjaga batinmu, kamu tidak akan bisa menjaga siapapun. Seni ini juga menuntutmu untuk menyadari bahwa tidak semua orang pantas mendapat akses emosional ke dalam hidupmu. Sama seperti sebelumnya, kamu harus memilih siapa yang boleh masuk. Tetapi dalam konteks drama,
Kamu juga harus memilih siapa yang boleh menumpahkan energinya ke dalam ruangmu. Orang yang membawa masalah tanpa niat untuk menyelesaikan tidak layak menjadi bagian dari ruang batinmu. Orang yang selalu negatif tidak layak mendapatkan waktu fokusmu. Orang yang membawa kekacauan tidak layak mendapatkan tempat di dalam pikiranmu. Kamu boleh peduli, tetapi kamu tidak boleh membiarkan mereka menjadi pusat perhatian dalam hidupmu. Batinmu bukan tempat umum, itu tempat sakral, dan hanya orang dengan niat baik yang boleh masuk. Pada akhirnya, seni tidak terganggu oleh drama orang lain adalah seni menjaga ketenanganmu sebagai prioritas. Dunia selalu punya drama baru, selalu ada konflik, selisih paham, drama keluarga, drama pertemanan, drama pekerjaan, drama percintaan. Tetapi kamu tidak harus menjadi bagian dari semuanya. Kamu bukan pemadam kebakaran untuk setiap emosi yang terbakar. Kamu bukan tempat sampah untuk setiap keluhan orang lain. Kamu bukan spons untuk menyerap setiap kesedihan orang lain. Kamu bukan palungan emosi untuk orang-orang yang bahkan tidak menghargai dirimu. Kamu adalah individu dengan hidup, tujuan, dan ketenangan yang layak dijaga. Ketika kamu memahami ini, kamu berhenti menjadi korban dan mulai menjadi penguasa atas hidupmu sendiri. Itulah seni terbesar. Tetap damai di dunia yang kacau. Tetap fokus di dunia yang penuh dengan gangguan. Tetap stabil di dunia yang goyah. Dan tetap tenang di dunia yang bising. Itulah inti stoik. Bukan manusia tanpa perasaan, tetapi manusia yang memilih perasaan mana yang layak ia pelihara. Seni kelima, bodoh amat pada penilaian dunia, mengembalikan dirimu menjadi penguasa dirimu sendiri. Ada satu titik dalam hidup setiap manusia di mana ia akhirnya sadar bahwa dunia tidak pernah benar-benar menontonnya. Dunia terlalu sibuk dengan masalahnya sendiri, terlalu sibuk mengejar validasi mereka sendiri, terlalu sibuk menutupi ketakutan yang bahkan mereka sendiri tidak mau akui. Dan pada saat seseorang menyadari bahwa dunia tidak benar-benar fokus padanya, disitulah lahir sebuah kebebasan batin yang luar biasa. Kemampuan untuk benar-benar bodoh amat pada penilaian orang lain. Bukan dalam bentuk pemberontakan agresif, bukan dalam bentuk perlawanan emosional, tetapi sebagai sebuah kesadaran jernih bahwa penilaian orang bukan tanggung jawabmu, bukan bebanmu, bukan penjara tempat kamu harus tinggal. Seni sikap bodoh amat pada penilaian dunia adalah seni yang paling sulit dikuasai, karena manusia sejak kecil telah diajarkan untuk peduli, untuk mengutamakan pandangan sekitar, untuk mematuhi gambaran sempurna yang mereka harapkan. Lingkungan, keluarga, masyarakat, semuanya menanamkan standar tentang bagaimana seseorang harus bertindak, bagaimana seseorang harus bersikap, bagaimana seseorang harus terlihat. Tanpa sadar, seseorang tumbuh bukan menjadi dirinya sendiri, tetapi menjadi bayangan dari ekspektasi orang lain. Namun, keberadaan ekspektasi itu sendiri, jika diamati secara jujur, sebenarnya rapuh. Orang lain sering menilai bukan karena mereka tahu siapa dirimu, tapi karena mereka ingin sejenak merasa lebih tinggi, lebih benar, lebih kuat. Penilaian mereka sebenarnya hanya cermin retak dari rasa tidak amar mereka sendiri. Disinilah seni ini dimulai. Berhenti membiarkan pikiranmu menjadi layar untuk proyeksi dunia. Ini bukan tentang menjadi acuh tak acuh secara dangkal, tetapi menjadi acuh pada hal-hal yang memang bukan milikmu. Sikap bodoh amat yang sejati adalah kemampuan untuk memisahkan apa yang berada dalam kendalimu dan apa yang berada di luar kendalimu. Marcus Aurelius mengatakan bahwa kita tidak sepenuhnya bisa mengontrol apa yang orang pikirkan tentang kita, tetapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita merespons. Dan respons terbaik terhadap penilaian yang tidak berharga adalah tidak memberi mereka tempat di hati dan kepalamu. Untuk mencapai tahap ini, seseorang harus jujur lihat dirinya sendiri. Banyak orang sulit bodoh amat bukan karena mereka peduli pada orang lain, tapi karena mereka takut kehilangan masker yang selama ini mereka pakai.
Mereka takut terlihat biasa. Mereka takut tidak disukai. Mereka takut tidak dianggap hebat. Mereka takut menjadi diri sendiri karena diri sendiri seringkali terlalu telanjang, terlalu jujur, terlalu rawan terluka. Tapi di balik ketakutan itu sebenarnya ada ruang luas tempat ketenangan tinggal. Ruang yang hanya bisa kamu masuki ketika kamu berani berhenti memakai masker. Menjadi orang yang benar-benar bebas dari penilaian dunia bukan berarti kehilangan rasa peduli. Justru sebaliknya, kamu belajar menfokuskan kepedulianmu hanya pada hal-hal yang layak. Kamu berhenti peduli pada kritik kosong yang tidak memahami konteks hidupmu. Kamu berhenti peduli pada komentar yang datang dari orang yang bahkan tidak berani membangun hidupnya sendiri. Kamu berhenti peduli pada suara-suara yang muncul hanya untuk memecah kepercayaan dirimu. Kamu hanya peduli pada hal yang membangunmu, bukan pada hal-hal yang meruntuhkanmu. Kamu hanya peduli pada orang-orang yang menunjukkan lewat tindakan bahwa mereka layak mendapat ruang dalam hidupmu. Kamu hanya peduli pada apa yang kamu kontrol: pikiran, keputusan, kebiasaan, tindakan. Kebebasan dari penilaian dunia memberikanmu sesuatu yang tidak akan pernah kamu dapatkan jika kamu terus hidup untuk memuaskan orang lain. Ketegasan identitas. Ketika kamu tidak lagi hidup untuk menjaga persepsi orang, kamu mulai hidup untuk membangun pondasi dirimu. Kamu mulai memperhatikan kekuatanmu sendiri. Kamu mulai memahami ritme batinmu. Kamu mulai merasakan bahwa hidup sebenarnya lebih sederhana dari yang kamu bayangkan. Karena separuh beban hidupmu selama ini hanyalah ilusi yang kamu terima tanpa sadar. Ilusi bahwa kamu harus disukai semua orang. Ilusi bahwa kamu harus selalu terlihat baik. Ilusi bahwa kamu harus membuktikan sesuatu kepada mereka yang tidak benar-benar peduli. Padahal kenyataannya, kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Sikap ini juga membangun batasan yang kokoh. Kamu berhenti menjadi tempat pembuangan emosi orang lain. Kamu berhenti menerima kritik yang tidak diminta. Kamu berhenti membiarkan orang mengatur bagaimana seharusnya kamu melakukan hidupmu. Kamu mulai berkata tidak tanpa rasa bersalah. Kamu mulai mempertahankan ruang mentalmu seolah itu adalah wilayah sakral yang tidak boleh disentuh sembarangan. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua orang layak mendapatkan akses ke dirimu. Dan yang tidak layak tidak perlu diberi tempat, apalagi kekuasaan. Dunia mungkin akan bereaksi. Dunia mungkin akan menganggap kamu keras. Dunia mungkin akan menyebut kamu egois. Tapi kamu tahu dunia selalu punya pendapat tentang apa yang kamu lakukan. Jadi mengapa kamu mesti menyesuaikan hidupmu dengan suara yang bahkan berubah setiap hari? Sikap ini juga melatihmu untuk melangkah lebih ringan. Hidup terasa lebih bebas ketika kamu berhenti menjadikan komentar orang sebagai beban. Kamu mulai menyadari bahwa banyak hal yang kamu takutkan sebenarnya hanya bayangan pikiranmu sendiri. Kamu mulai berani mengambil risiko tanpa khawatir bagaimana kamu terlihat. Kamu mulai mengejar hal-hal yang membuatmu hidup. Kamu mulai membiarkan orang menilai sesuka mereka, karena kamu tahu penilaian itu tidak menambah ataupun mengurangi nilai dirimu. Nilai dirimu ditentukan oleh komitmenmu, tindakanmu, integritasmu, dan prinsip yang kamu jalankan setiap hari. Dan ketenangan yang muncul dari sikap ini bukan ketenangan biasa. Ini adalah ketenangan yang berasal dari kekuatan batin yang solid. Kamu tidak mudah terguncangkan oleh komentar kecil. Kamu tidak mudah tersulut oleh provokasi. Kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan pilihanmu kepada dunia. Kamu tidak lagi merasa terdorong untuk membuktikan diri. Kamu mulai menikmati hidup dalam diam, dalam fokus, dalam aliran kerja yang kamu bangun sendiri. Tidak ada kebisingan dari luar yang mampu mencamahmu, karena benteng batinmu telah berdiri kokoh. Kamu akhirnya memahami bahwa ketenangan bukan hadiah dari dunia, tetapi hasil dari keputusanmu untuk berhenti memberi dunia kekuasaan atas emosimu. Dan di titik tertinggi seni bodoh amat ini, kamu menjadi seseorang yang sulit digoyahkan. Kamu tidak lagi memerlukan validasi eksternal untuk merasa berharga. Kamu juga tidak mudah dipermainkan oleh pendapat umum yang selalu berubah. Kamu dapat menatap seseorang yang meremehkanmu dan tetap merasa utuh. Kamu dapat menerima hinaan tanpa merasa hancur. Kamu dapat menerima pujian tanpa merasa mabuk. Kamu mengerti bahwa keduanya hanyalah gema, bukan inti. Kamu hidup berdasarkan nilai-nilai kuat yang kamu pilih sendiri. Kejujuran, disiplin, keteguhan, kesabaran, dan kejelasan tujuan.
Sikap bodoh amat pada penilaian dunia membuatmu hidup untuk hal-hal besar, bukan hal-hal remeh. Kamu berhenti menjadi reaktif, kamu menjadi stabil. Kamu berhenti menjadi cermin, kamu menjadi sumber cahaya. Dan pada akhirnya, seni ini membawamu pada sebuah pemahaman sederhana namun sangat kuat. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang orang pikirkan, tetapi kamu bisa mengontrol apa yang kamu izinkan masuk ke pikiranmu. Dunia bisa berbicara sesuka hati. Dunia bisa memberi label apapun yang ia mau. Dunia bisa mencoba menilai, meremehkan, atau bahkan menjatuhkan. Tapi keputusan akhir selalu berada padamu. Apakah kamu ingin membiarkan suara itu mempengaruhi ketenanganmu atau tidak? Ketika kamu memilih untuk tidak membiarkannya, kamu meraih salah satu bentuk kebebasan paling agung yang dimiliki manusia. Kebebasan dari opini orang lain. Itu adalah inti dari seni kelima, kemampuan untuk membawa dirimu keluar dari arena penilaian dan berdiri tegak sebagai versi dirimu yang paling kuat. Kamu tidak lagi menjadi korban komentar dunia, kamu menjadi penguasa dirimu. Kamu tidak lagi bergantung pada reaksi manusia, kamu bergantung pada prinsip batinmu. Dan dalam kebebasan seperti itu, hidupmu jauh lebih ringan, lebih jujur, lebih kuat, dan lebih sepenuhnya milikmu sendiri. Saat bodoh amat menjadi kekuatan tertinggi, ada satu hal yang jarang disadari manusia. Hidup ini tidak berat karena tantangannya, tetapi karena beban yang kita biarkan menempel tanpa disaring. Kita menampung suara orang lain, menampung ekspektasi yang bukan milik kita, menampung drama yang tidak berguna, menampung penilaian yang tidak penting. Dan akhirnya, kita berjalan tertatih bukan karena kurang kuat, tetapi karena terlalu banyak membawa hal yang sebenarnya tidak perlu dibawa. 5 seni sikap bodoh amat yang telah kamu pelajari bukan sekadar strategi emosional, tetapi cara untuk menata ulang hidupmu dari dalam. Cara untuk membersihkan ruang mentalmu dari hal-hal yang tidak layak mendapat tempat di sana. Ketika kamu mampu menguasai seni-seni tersebut, hidupmu tidak lagi digerakkan oleh dunia luar, melainkan oleh prinsip yang kamu bangun sendiri. Kamu hidup dengan arah, bukan dengan reaksi. Kamu memilih apa yang penting, bukan sekadar menelan apa yang dilemparkan orang lain. Kamu menjadi manusia yang berdiri di atas fondasinya sendiri, bukan fondasi rapuh yang dibangun oleh rasa takut ditinggalkan, takut tidak diterima, atau takut terlihat berbeda. Kamu mulai memahami bahwa tidak ada kewajiban untuk selalu menjawab, selalu menyenangkan, atau selalu mengerjakan hal-hal yang tidak sejalan dengan jati dirimu. Kamu tidak perlu mengorbankan ketenangan demi validasi siapapun. Sikap bodoh amat yang sejati bukanlah pemberontakan, bukan ketidakpedulian terhadap hidup, bukan juga bentuk pelarian. Justru sebaliknya, itu adalah keberanian untuk memilih pertempuran yang benar-benar berarti. Itu adalah kemampuan untuk memprioritaskan ketenangan batin di atas tepuk tangan sesaat. Itu adalah seni menolak hal-hal receh agar kamu bisa membangun hal-hal besar. Ini adalah perisai mental yang melindungi kamu dari hiruk-pikuk dunia modern. Dunia yang terlalu cepat tersinggung, terlalu mudah menghakimi, terlalu haus validasi, dan terlalu sering lupa bahwa setiap manusia berjuang dengan bebannya masing-masing. Dengan menguasai seni ini, kamu tidak hanya menjaga dirimu agar tetap waras, tetapi juga menyiapkan dirimu untuk bergerak maju dengan kejelasan dan kekuatan yang sulit ditemukan di luar sikap ini. Kamu menjadi seseorang yang tidak mudah dipatahkan oleh komentar kecil. Kamu menjadi seseorang yang tidak mudah terganggu oleh opini sementara. Kamu menjadi seseorang yang tidak mudah hanyut oleh tekanan sosial. Kamu menjadi seseorang yang bisa tetap tegak meski dunia mencoba menggoyahkanmu. Inilah ciri manusia yang menemukan dirinya sendiri. Orang yang tidak lagi meminta izin kepada dunia untuk menjadi kuat. Dan pada akhirnya, hanya ada satu hal yang perlu kamu ingat. Hidupmu adalah milikmu, bukan milik komentar dunia, bukan milik orang yang iri, bukan milik mereka yang tidak berjalan dalam sepatumu, bukan milik suara-suara yang muncul hanya untuk menguji kesabaranmu. Hidupmu adalah milikmu. Waktu,
Tenaga, perhatian, dan ketenanganmu adalah aset berharga yang harus dijaga. Sikap bodoh amat yang bijak adalah pagar yang memastikan aset itu tidak bocor sia-sia kepada hal-hal yang tidak penting. Jadi mulai hari ini, berjalanlah dengan diam tapi kokoh. Tetaplah fokus pada tujuanmu, tetap jaga prinsipmu, tetap hormati nilai-nilai yang kamu pilih sendiri. Biarkan dunia berbicara, itu urusan mereka. Biarkan mereka menilai, itu bukan bebanmu. Biarkan mereka tidak mengerti keputusanmu, kamu tidak dihidup untuk dipahami semua orang. Tugasmu hanyalah menjadi manusia kuat yang tidak mudah diguncangkan oleh apapun di luar kendalimu. Dan ketika kamu bisa melakukan itu, kamu akan menyadari sesuatu yang luar biasa, bahwa ketenangan bukanlah hadiah dari dunia, melainkan kemenangan dari dirimu sendiri.